Hai hai hai, pecinta film India dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini, mari kita bernostalgia dengan film yang sangat fenomenal, yaitu film Kuch Kuch Hota Hai. Film karya sutradara Karan Johan ini akan membuat kita terhanyut dan merasakan dinamika asmara yang penuh liku-liku. Film ini diperankan oleh Shah Rukh Khan, Kajol, dan Rani Mukherjee. Inilah alur cerita film Kuch Kuch Hota Hai. Di awal film, kita diajak melihat sosok Rahul yang tengah mengenang kepergian istrinya Tina yang meninggal pasca melahirkan putri kecilnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Tina memberikan 8 pucuk surat kepada ibu mertuanya dan meminta ibunya untuk memberikan kepada putrinya di setiap hari ulang tahunnya. Tina juga memohon kepada Rahul agar anak mereka diberi nama Anjali. 8 tahun kemudian, Anjali tumbuh menjadi anak yang lincah dan penuh semangat. Ia memiliki impian menjadi seorang VJ seperti VJ favoritnya, yaitu VJ Nilau. Scene berpindah dan memperlihatkan sosok Anjali di sekolahnya. Saat itu, Anjali akan berpidato selama 1 menit dengan tema acak yang dipilihnya. Namun, ketika mendapatkan kertas bertuliskan Mama, Anjali hanya bisa menangis dan mengucapkan kata Mama berulang kali. Wajar saja, karena Anjali tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu sejak kecil. Melihat hal tersebut, Rahul menghampiri Anjali dan menguatkannya dengan mengatakan bahwa ibu adalah segala-galanya. Meskipun Anjali tidak memiliki seorang ibu, ia memiliki seorang ayah yang akan selalu mendampinginya. Pada malam harinya, ibu Rahul bertanya pada anaknya apakah Rahul tidak ingin menikah lagi. Namun, Rahul justru mengatakan jika manusia lahir sekali dan mati juga hanya sekali. Meskipun ibunya menegaskan bahwa semua itu demi Anjali, namun Rahul tetap tidak ingin menikah lagi. Keesokan harinya, di hari ulang tahun Anjali bersemangat mencari kado istimewa dari ibunya. Di antara tumpukan kado, ia menemukan amplop bertuliskan angka 8. Di dalam suratnya, sang ibu menceritakan masa lalu ayahnya, ibunya, dan seorang lagi bernama Anjali Sharma. Anjali adalah sahabat baik Rahul di kampus. Meskipun ia seorang perempuan, namun Rahul menganggap Anjali sebagai seorang laki-laki karena tingkah laku dan gaya berbusananya yang tomboy. Di masa lalu, Rahul merupakan sosok laki-laki yang gemar menggoda para wanita. Banyak wanita yang selalu berusaha menarik perhatiannya. Anjali bertemu dengan Bapak Rektor kampus, yaitu Bapak Malhotra. Beliau meminta Anjali untuk berteman dengan anaknya yang akan segera pindah ke kampusnya setelah menempuh pendidikan di London. Di kampus, Anjali memergoki Rahul yang sedang menggoda wanita dengan alih-alih gelang persahabatan. Anjali pun bertanya-tanya wanita seperti apa yang akan benar-benar diseriusi oleh Rahul. Rahul pun menjawab ketika hati merasakan sesuatu yang aneh ketika bertemu dengannya. Bersamaan dengan itu, datanglah Tina yang sudah tiba di kampus. Rahul langsung terkesima dengan wajah Tina yang cantik. Rahul langsung mengeluarkan jurusnya untuk menggoda Tina, tanpa menghiraukan Anjali yang berusaha memperkenalkan siapa Tina. Namun, pertemuan antara Rahul dan Tina menyisakan kesan buruk bagi Tina, karena dengan seenaknya Rahul mengatakan jika Bapak Malhotra yang ternyata adalah ayahnya Tina seorang rektor yang aneh. Keesokan harinya, Rahul menguji Tina dan menyuruh Tina menyanyikan lagu India. Rahul mengira bahwa setelah menempuh pendidikan di luar negeri, Tina akan melupakan budayanya. Tak disangka-sangka, Tina dapat menyanyikan lagu tradisional India dengan suara yang sangat merdu. Hal tersebut membuat Rahul semakin terpesona pada Tina. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan seorang ibu guru centil bernama Ibu Burgenzal. Ia meminta muridnya untuk mempelajari kisah Romeo and Juliet dan bertanya apakah itu cinta.
Tina dan Angeli tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Namun Rahul mengatakan jika cinta adalah persahabatan. Jika aku tak bisa bersahabat dengannya, maka aku tak bisa mencintainya. Ucapan Rahul tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk Tina, namun justru membuat Angeli meleleh dan mengira ucapan Rahul tersebut diperuntukkan untuknya, mengingat ia dan Rahul sudah berteman cukup lama. Akhirnya, kini Tina sudah mau berteman dengan Rahul. Berbekal gelang persahabatan, Rahul semakin intens mendekati Tina. Sementara itu, Angeli semakin baper dan selalu teringat kata-kata Rahul tentang arti cinta. Suatu hari, kampusnya mengadakan kompetisi bernyanyi, namun ternyata artis yang diundang tidak hadir. Akhirnya, Bapak Malhotra meminta Rahul dan Angeli untuk menggantikannya. Meski awalnya menolak, akhirnya mereka mau dan mengajak Tina untuk bergabung. Namun, Tina tidak mau. Ketika bernyanyi, mereka disoraki karena salah melantunkan lagu. Namun, tak lama kemudian, Tina datang dan menyelamatkan pertunjukan tersebut. Di akhir lagu, Angeli menyadari bahwa Rahul menyukai Tina. Disitulah muncul rasa cemburu untuk yang pertama kalinya dalam hati Angeli. Hal tersebut juga ternyata dilihat oleh ibu penjaga asrama yang akhirnya menyadari bahwa Angeli menyukai Rahul. Angeli juga ingin terlihat menarik seperti Tina agar mendapat perhatian dari Rahul. Namun tetap saja Rahul hanya memperhatikan Tina. Tina juga bertanya pada Angeli apakah Angeli menyukai Rahul. Namun Angeli hanya bisa terdiam dan tak mampu menjawab pertanyaan Tina. Suatu hari, Angeli terlihat sedang mencoba anting, namun ibu asrama memergokinya dan menyuruh Angeli untuk berpakaian layaknya seorang wanita. Tetapi Angeli hanya malu-malu untuk mencobanya. Di tempat yang berbeda, Rahul semakin gencar meluluhkan hati Tina. Sampai-sampai Rahul nekat masuk ke kamar Tina untuk sekedar merayu Tina. Hal tersebut membuat benih-benih asmara di hati Tina semakin tumbuh subur. Ketika berlari pulang, Rahul tak sengaja menabrak Angeli dan mereka berdua sama-sama melihat bintang jatuh. Rahul menutup mata Angeli dan mengajak Angeli untuk berdoa. Di tempat lain, ternyata Tina juga sedang melakukan hal yang sama. Keesokan harinya, Angeli tampil dengan busana yang sangat berbeda. Ia terlihat lebih feminim dan berusaha tampil cantik seperti Tina. Namun sayang, semua orang justru menertawakannya, tak terkecuali Rahul dan juga Tina. Angeli berlari dan disusul Tina yang berusaha menghapus air matanya. Rahul akhirnya juga menenangkan Angeli dan mengatakan bahwa ia adalah seorang yang cantik dan Angeli bisa mendapatkan siapa saja yang diinginkannya. Tina mulai merasa ragu atas perasaannya dan ingin meninggalkan Angeli, namun Rahul justru mencegahnya. Sementara itu, ibu penjaga asrama menyuruh Angeli untuk mengungkapkan perasaannya. Angeli dengan penuh semangat menjumpai Rahul. Dan betapa terkejutnya Angeli ketika Rahul mengungkapkan kata I love you dengan wajah yang berseri-seri. Angeli mendengar pengakuan Rahul dengan bahagia. Namun ternyata ungkapan itu adalah isi hati Rahul yang akan ia sampaikan kepada Tina. Rahul latihan dengan menganggap Angeli adalah Tina. Mendengar hal tersebut, Angeli terkejut bukan main. Ia menahan air matanya yang tersamarkan karena hujan yang turun. Rahul pun menemui Tina dan menyampaikan perasaannya. Tentu saja Tina menerimanya dan Angeli hanya bisa menangis dan meratapi cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Karena patah hatinya yang sangat dalam dan berbekal surat dari ibunya, Angeli memutuskan untuk pergi meninggalkan Rahul dan Tina. Meski tanpa berpamitan, namun akhirnya Rahul mengetahui kepergian Angeli dan berusaha menghentikan Angeli. Angeli tetap pada pendiriannya dan mengatakan kalau ibunya membutuhkannya. Sebelum pergi, Angeli memberikan syal merah yang dipakainya untuk Tina. Seketika itu, Tina baru menyadari bahwa kehadirannya seolah menjadi penghalang antara Rahul dan Angeli.
Itulah cerita yang ditulis Tina dalam suratnya, dan Tina berharap anaknya dapat mewujudkan keinginannya untuk mendekatkan Anjali Sharma dan Rahul. Ketika melihat acara televisi favoritnya, Anjali memiliki ide untuk memancing Rahul melalui permainan sambung kata. Ketika menyebutkan nama Anjali, Rahul justru dengan spontan menyebut nama Sharma yang merupakan nama dari teman kuliahnya dulu. Anjali kecil pun bertanya seperti apa sosok Anjali. Ayahnya mengatakan bahwa Anjali adalah gadis yang tomboy dan selalu berpakaian seperti laki-laki. Di tempat yang berbeda, Anjali Sharma kini telah berubah 180 derajat. Ia terlihat lebih anggun dan feminim. Namun sayangnya, hari ini Anjali tengah mengadakan acara lamaran dengan seorang laki-laki bernama Aman. Berbekal kisah dari sang ibu, Anjali kecil mencari keberadaan Anjali Sharma. Anjali kecil juga menunjukkan suratnya pada kakek dan neneknya. Dan kemudian Pak Malhotra mencari alamat Anjali melalui berkas kampus, namun tak berhasil menemukan apapun. Mereka kemudian bertemu dengan ibu penjaga asrama yang sejatinya ingin merahasiakan alamat Anjali. Namun ia terharu mendengar permintaan Anjali kecil. Ibu penjaga asrama mengatakan kalau Anjali sudah bertunangan dan akan menikah seminggu setelahnya. Anjali kecil pun melantunkan doa-doanya dan tanpa disangka hari pernikahan Anjali diundur beberapa bulan ke depan karena tidak menemukan tanggal pernikahan yang pas. Ibu asrama yang mendapat kabar tersebut tersadar bahwa itu adalah rencana Tuhan. Sementara itu, ibu Anjali bertanya pada putrinya apakah Anjali bahagia. Dan Anjali menjawab kalau ia bahagia, meskipun ibunya tahu betul jika Anjali tidak benar-benar bahagia. Anjali Sharma akan pergi ke perkemahan untuk mengajar anak-anak bernyanyi dan menari. Anjali kecil lalu meminta izin sang ayah untuk mengikuti perkemahan tersebut, namun ayahnya melarang kepergiannya. Di Hotel Bombay, Rahul dan Aman bertemu. Keduanya menerima telepon dari Anjali. Ternyata resepsionis salah memberikan telepon sehingga Aman berbicara dengan Anjali kecil dan Rahul berbicara dengan Anjali Sharma. Akhirnya Rahul dan Aman berkenalan dan membanggakan sosok Anjali mereka. Menurut Aman, Anjalinya lah yang paling cantik. Namun ketika Aman mengetahui sosok Anjali Rahul adalah seorang anak berusia 8 tahun, Aman menarik kembali kata-katanya dan mengatakan kalau Anjalinya Rahul adalah sosok yang paling cantik. Singkat cerita, Anjali kecil akhirnya pergi ke perkemahan ditemani neneknya. Sesampainya di sana, anak-anak hadir dan disambut oleh panitia perkemahan yang bernama Almaida. Anjali kecil berhasil bertemu dengan sosok Anjali Sharma dan keduanya pun akhirnya berkenalan. Anjali kecil bertanya pada Anjali Sharma mengapa ia diberi nama Anjali. Kemudian Anjali Sharma menjawab bahwa mungkin saja kedua orang tuanya menyukai nama tersebut. Anjali Sharma pun bertanya pada Anjali mengapa ia diberi nama Anjali. Dengan penuh senyuman, Anjali kecil menjawab mungkin kedua orang tuanya menyukainya. Mendengar jawaban Anjali kecil, Anjali Sharma heran. Ketika nenek Anjali bertemu Anjali Sharma, neneknya langsung terkesima. Ia mengelus pipi Anjali dengan mata yang berkaca-kaca. Dan lagi-lagi Anjali merasa heran dengan perlakuan orang-orang yang baru ditemuinya. Pada malam harinya, Anjali mengunjungi Anjali kecil yang tengah berdoa untuk ayahnya. Anjali Sharma bertanya mengapa Anjali kecil tidak mendoakan ibunya. Anjali kecil menjawab bahwa ibunya sudah berada di surga. Ketika sedang menonton televisi, Anjali dikejutkan dengan kehadiran sosok Rahul yang mengirimkan pesan cinta kepada anaknya Anjali. Saat itulah Anjali baru menyadari bahwa Anjali kecil adalah putri Rahul dan Tina. Ketika
ketika pulang kerja, Rahul mendapatkan pesan dari Anjali kecil dan khawatir dengan keadaannya. Akhirnya Rahul menyusul Anjali ke perkemahannya. Sesampainya di perkemahan, Rahul memanggil nama Anjali. Namun begitu terkejutnya ia ketika melihat sahabat lamanya, yaitu Anjali Sharma. Keduanya pun berjabat tangan dengan keadaan yang sangat canggung. Pada malam harinya, Rahul kembali bercengkrama dengan Anjali dan memuji kecantikannya, apalagi dengan kain sari. Tak lama mereka melihat bintang jatuh dan Rahul bertanya apakah Anjali masih mempercayai hal tersebut. Tapi keduanya tetap meminta permohonan dalam hatinya. Ketika Anjali merasa gemas melihat perkembangan hubungan sang ayah dengan Anjali, ia mulai mencari ide untuk mendekatkan keduanya. Keesokan paginya, Anjali kecil terlihat bertengkar dengan seorang anak laki-laki. Pertengkaran tersebut akhirnya dileraikan oleh Anjali Sharma dan Rahul. Namun karena hasutan, Anjali Sharma menantang Rahul untuk bermain basket. Namun sayang, dengan kain sarinya yang panjang, Anjali tidak leluasa bermain sehingga kalah di pertandingan. Semenjak kejadian itu, hubungan Rahul dan Anjali semakin dekat. Ketika sedang mengajar anak-anak, Anjali Sharma meminta mereka menuliskan surat untuk ibunya. Tak terkecuali Anjali kecil. Anjali Sharma lupa sehingga membuat Anjali kecil merasa sedih dan kembali teringat ibunya. Anjali Sharma berusaha menenangkan Anjali kecil dan mengatakan bahwa ibunya adalah sosok yang sangat baik dan cantik seperti wajah Anjali kecil. Keesokan harinya, ketika Anjali Sharma ingin berfoto dengan Anjali kecil, Almaida mengatakan ada yang kurang. Spontan saja Rahul ikut dalam sesi foto tersebut. Scene kemudian berpindah ke Aman dan ibunya Anjali. Aman bertanya kepada ibu Anjali apakah Anjali benar-benar mencintainya. Namun ibu Anjali tidak bisa menjawab pertanyaan Aman. Pada suatu malam, Rahul dan Anjali terlihat sedang bermain game. Mereka diharuskan menebak kata-kata dengan isyarat. Rahul kesulitan untuk memperagakan kata yang dimaksud. Tiba-tiba seorang anak laki-laki membantu Rahul hingga akhirnya Anjali dapat menebak kalau kata yang dimaksud adalah kata I love you. Ketika asik bermain, mereka dikejutkan dengan datangnya hujan yang deras. Akhirnya Rahul dan Anjali berteduh bersama. Rahul mengajak Anjali untuk berdansa. Namun ketika membelai wajah Rahul, Anjali melihat cincin di jari manisnya dan menyadari bahwa ia telah bertunangan dengan Aman. Spontan saja Anjali pergi meninggalkan Rahul dan menangis di bawah hujan yang deras. Anjali yang terisak-isak kemudian merasa seseorang memeluknya dan ia mengira bahwa orang tersebut adalah Rahul. Namun ternyata sosok tersebut adalah Aman yang juga datang ke perkemahan. Ketika Rahul mencari keberadaan Anjali, ia dikejutkan dengan kehadiran Aman dan Anjali. Aman pun mengenali Rahul sebagai sosok yang pernah ia temui di Hotel Bombay tempo lalu. Aman mengatakan kepada Rahul bahwa ia akan segera menikah. Karena putus asa, Rahul mengatakan jika kita lahir satu kali, mati satu kali, dan menikah satu kali, mencintai pun satu kali. Ibu Rahul meminta Anjali untuk mengungkapkan perasaannya. Namun Anjali menolak dan bersikeras meninggalkan perkemahan dengan Aman. Sebelum pergi, Rahul memberikan shawl yang dulu diberikan Anjali pada Tina dan mendoakan Anjali agar berbahagia dengan Aman. Sesampainya di rumah, Anjali meminta ibunya untuk mempercepat pernikahannya. Namun di tempat yang berbeda, Rahul justru merasa kehadiran Tina yang seakan menyuruh Rahul untuk menemui Anjali dan mengungkapkan perasaannya. Sesampainya di rumah Anjali, Rahul bertemu ibu Anjali dan ibu Anjali mengetahui kisah antara Rahul dan Anjali. Mengetahui anaknya tidak ada di sampingnya, Rahul mencari keberadaan Anjali kecil. Namun ia justru bertemu Anjali Sharma yang tampil cantik dengan busana pernikahan. Saat itulah Rahul kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Anjali dengan bahasa isyarat yang menunjukkan kata I love you.
dan Anjali hanya bisa menangis dan menatap wajah Rahul. Sementara itu, Anjali kecil menangis di depan Aman, seolah sorot matanya meminta Aman untuk mengerti perasaannya. Upacara pernikahan akan segera dimulai, namun Anjali terhenti dan tak kuasa menggerakkan kakinya menuju ke arah Aman. Ia hanya menangis sambil memandang wajah Rahul. Aman yang melihat kejadian tersebut menarik tangan Anjali dan justru membawa Anjali menjauhi tempat upacara pernikahan. Rupa-rupanya Aman telah sadar dan mengetahui bahwa cinta Anjali hanya untuk Rahul. Ia rela melepaskan Anjali dan menggagalkan pernikahan tersebut. Ia lakukan karena tak kuasa melihat air mata Anjali kecil. Singkat cerita, Rahul dan Anjali akhirnya menikah dan keduanya sangat bahagia. Begitu pula dengan ibu Anjali, sang nenek, Anjali kecil, dan Aman yang tersenyum melihat kebahagiaan Anjali. Di akhir film, Anjali kecil melihat sosok Tina yang hadir di antara tamu undangan. Ibunya terlihat memberikan jempol untuk Anjali sebagai tanda betapa bangga dan bahagianya Tina memiliki seorang anak yang mampu mewujudkan keinginannya. Itulah alur cerita film Kuch Kuch Hota Hai yang penuh dengan asmara dan problematika, meski akhirnya film ini berakhir bahagia. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nantikan alur film selanjutnya, dan jika teman-teman ingin merequest film favorit kalian, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.